Evakuasi hingga saat ini juga masih terus berlangsung. Ada beberapa kesulitan yang juga kemudian dialami oleh petugas dari tim SAR untuk kemudian melakukan evakuasi terhadap korban yang hingga saat ini diduga masih terjebak di dalam reruntuhan dari bangunan Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Lebih lengkap, Yan Rahman dan juga saudara, saya akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kepala Basarnas, Bapak Marsikal Madya Muhammad Syafi'i. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Ya, hari ini proses pencarian masih terus berlangsung. Untuk korban, apakah untuk hari ini ada korban baru yang juga kemudian dievakuasi? Iya, terima kasih bahwa operasi yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional dibantu oleh seluruh potensi SAR tetap akan dilaksanakan sampai seluruh korban bisa kita evakuasi. Hari ini memang sudah masuk di hari ketiga. Korban yang kita detek memang masih ada beberapa. Kita mendetek hari ini ada 15 titik yang memungkinkan di situ ada korban. Dan dari 15 titik ini kita juga mendetek masih ada tanda-tanda kehidupan dari beberapa titik. Sehingga upaya penyelamatan ini menjadi sesuatu yang menjadi prioritas. Mohon doanya dari semuanya. Tadi disebutkan bahwa ada yang menyebut tanda-tanda kehidupan, ada tanda-tanda kehidupan di situ. Ada berapa orang sekiranya yang saat ini dalam kondisi yang selamat, dan untuk upaya evakuasi seperti apa Pak? Apakah memungkinkan untuk kemudian dilakukan dari lokasi yang juga kemudian sebelumnya juga sempat disampaikan kalau kondisinya juga cukup berpotensi untuk nantinya bahaya begitu Pak? Seperti itu Pak, gimana Pak? Iya, tentunya pada saat terjadinya reruntuhan ini sebenarnya kondisi yang sangat membahayakan. Baik itu untuk kita sebagai rescuer maupun kondisi korban yang akan kita selamatkan. Pada saat kita mendetek adanya kehidupan di situ, tentunya kita harus sangat berhati-hati. Karena itu dari personil yang kita libatkan untuk pelaksanaan penyelamatan ini, kita gunakan personil-personil yang memang memiliki kemampuan khusus. Karena kita tahu bahwa struktur reruntuhan ini masih memungkinkan apabila ada gerakan lagi itu bisa menimbulkan dampak yang tidak kita harapkan terhadap korban-korban yang masih memungkinkan untuk kita selamatkan. Jadi kita memiliki namanya Basarnas Special Group, di mana mereka memiliki sertifikat yang memiliki kemampuan khusus, dan itu dari kemampuan itu juga sebenarnya merupakan standar internasional. Pak, artinya kalau di dalam lokasi tersebut berapa orang yang sekiranya saat ini masih dicari Pak? Tentunya saat ini kita fokuskan ada 6 titik yang kita dengan fasilitas yang kita miliki, mereka dalam kondisi responsif atau dalam kondisi hidup. Dan ada beberapa titik juga dari 6 ini kita sudah bisa menjangkau, kita sudah bisa berkomunikasi, tinggal akses untuk menuju korban ini. Dengan struktur bangunan yang memang sangat labil, akhirnya kegiatan kita untuk menjangkau dari korban ini kita gunakan, kita membuat kanal di bawah tanah untuk bisa menjangkau di titik itu. Karena kita tidak menginginkan itu tadi dengan alat yang kita gunakan terus menimbulkan getaran sampai akhirnya menimbulkan struktur yang sudah runtuh ini akan menimpah lagi. Gitu. Pak, kalau dilihat dari kondisi situasi yang ada di sana, seberapa sampai harus ada para tim rescue ini juga masih harus terus melakukan pergantian shift seperti itu. Sebetulnya kalau dilihat dari lokasi, situasinya seperti apa sih Pak untuk pergantian tim setiap 2 jam sekali itu Pak? Iya, saya sampaikan sebenarnya lokasi kejadian ini sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi yang perlu saya sampaikan bahwa reruntuhan ini ditimbulkan dari bahwa gedung ini ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan saat ini kemarin sebelum adanya kejadian itu lantai 4 sedang dilaksanakan pembangunan. Sehingga dengan beban yang mungkin di situ sudah tidak seimbang sehingga terjadilah runtuh ini. Nah, pada saat runtuh inilah sebenarnya tipe reruntuhan ini sudah dalam istilah SAR itu sudah tipe pancake, di mana lantai 1 sampai lantai 4 ini tertimbun menjadi satu tumpukan. Nah, dari situlah memungkinkan di mana korban ini pada saat itu waktunya bersamaan dengan sholat asar, mereka berkegiatan sholat pada saat runtuh,
sangat memungkinkan masih ada celah-celah mereka tertimbun, tapi masih ada space. Dan itu sebenarnya. Kemudian kita akan melaksanakan operasi penyelamatan ini tidak mengenal waktu istirahat. Karena itu kita buat 4 shift. Jadi dari jumlah personel yang sudah memiliki kemampuan ini, kita buat shift pertama ada di lokasi di dalam pada saat kita penggalian itu kanal. Shift kedua sudah standby dalam arti membantu sehingga mereka tahu apa yang dilakukan di dalam. Pada saat mereka masuk, mereka sudah tahu melanjutkan kegiatan itu. Shift ketiga mereka briefing evaluasi. Shift keempat sebenarnya istirahat. Jadi di situ. Jadi kita sampaikan pada saat ada tanda-tanda kehidupan, Badan SAR Nasional melaksanakan operasi tidak mengenal istirahat. Pak, tadi kan disebutkan bahwa ada 6 tanda-tanda kehidupan yang ada di lokasi kejadian. Target untuk penyelamatan dari 6 yang saat ini terdeteksi bahwa sedang ada tanda-tanda kehidupan bagaimana Pak? Berapa lama Pak? Saya pernah sampaikan bahwa visi Badan SAR Nasional satu jiwa satu rasa. Apa yang dirasakan korban itulah yang kita rasakan sebagai rescuer. Tentunya korban pasti berharap ingin segera ditemukan, ingin segera ditolong, dan itulah semangat kita. Jadi kita ingin secepat mungkin bisa menjangkau. Awalnya andai saja kanal yang kita buat ini dalam kondisi normal, kita mentargetkan itu sebenarnya aslinya dalam kurun waktu 4-7 jam itu nyampe. Tapi ternyata konstruksi dari tanah yang kita bikin galian ini ternyata juga bekas timbunan material sehingga pada saat kita membuat memungkinkan ada longsoran-longsoran dan kita nggak bisa membuat lebih lebar lagi karena takutnya merubah struktur dari bangunan. Begitu juga pada saat kita ketemu kolom, ketemu konstruksi beton-beton lagi, di situ kita harus berhati-hati sehingga untuk menjangkau ke sana kadang-kadang ditentukan oleh tantangan atau hambatan yang ada di perjalanan itu. Jadi secepat mungkin kita akan berusaha untuk menyelamatkan, mungkin gitu. Kemarin kan sempat kemarin malam ini sempat terjadi gempa, aktivitas kegempaan yang memang pusatnya tidak masih di Jawa Timur seperti itu. Ini apakah juga kemudian mengubah TKP yang ada di situ dan juga membuat akhirnya tingkat kesulitan bertambah, Pak? Iya, kita kemarin juga dikejutkan juga dengan adanya gempa dengan skala lebih dari 6 skala Richter. Dan tentunya ini ternyata berdampak. Walaupun kita tidak terlalu merasakan karena posisi gempa tidak di seputaran sini, ternyata merubah struktur. Yang tadinya borders itu ada di ketinggian misalkan 50 cm, itu bisa turun di 10 cm. Dan ini sangat yang kita takutkan berpengaruh kepada himpitan terhadap korban. Jadi kita mengukurkan, kita sudah memasang detektor untuk perubahan struktur dari bangunan itu. Pak, kalau terkait dengan peralatan-peralatan yang juga kemudian nantinya digunakan untuk melakukan proses evakuasi, apakah juga masih akan dilakukan manual seperti itu, ataukah mungkin juga akan menggunakan teknologi-teknologi lain, Pak, untuk menjangkau korban yang saat ini masih terdeteksi bereaksi seperti itu di dalam lokasi atau tempat kejadian perkara? Iya, saya sampaikan bahwa Badan SAR Nasional dengan seluruh potensi SAR yang ada sebenarnya cukup dengan perlengkapan yang ada, mulai dari perlengkapan manual sampai kita menggunakan yang berteknologi AI. Saya sampaikan tentunya operasi ini disesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Saat ini pada saat misalkan alat berat sudah standby semuanya. Karena dari pemerintah daerah, dari potensi yang ada semaksimal mungkin menampilkan potensinya. Tapi pada saat kita masih mengejar untuk mampu menyelamatkan dalam kondisi hidup, tidak mungkin alat berat itu kita gunakan. Karena pada saat alat berat ini kita operasikan, tentunya pasti akan menimbulkan getaran, menimbulkan tekanan yang memungkinkan bisa merubah struktur. Contoh, pada saat kemarin kita begitu ada kabar, kemudian tim datang ke sini, yang dilakukan pertama kali adalah assessment. Pada saat assessment cepat inilah sehingga kita bisa menentukan bahwa operasi ini harus dilaksanakan secara khusus, sehingga Badan SAR Nasional mengirimkan personil-personil dari Basarnas Special Group. Kemudian kita juga menghadirkan potensi yang dari Semarang, potensi yang dari Jogja untuk membantu pelaksanaan operasi. Karena apa? Bahwa reruntuhan yang menimbulkan beberapa orang atau banyak
orang yang tertimbun ini disebabkan oleh hal-hal yang khusus. Yang saya bilang tadi, 4 lantai roboh dan tertimbun menjadi satu titik. Sehingga harus ada peralatan-peralatan khusus, artinya peralatan ekstritasi yang kita gunakan. Jadi mulai dari yang ringan sampai nanti yang berat. Kita melaksanakan hati-hati sekali kalau perlu manual itu karena kehati-hatian kita untuk mampu menyelamatkan. Saat ini alhamdulillah kita sudah bisa menyentuh kepada korban dari akses kanal yang kita buat. Namun pada saat begitu menyentuh di tempat korban tidak langsung bisa kita angkat. Yang bersangkutan ternyata misalkan dari separuh badannya itu masih terjepit. Dan akhirnya kita juga harus menggunakan peralatan untuk bisa melepaskan dari tekanan yang ada di tubuh itu. Contohnya seperti itu. Tapi nanti pada saat operasi penyelamatan ini sudah bisa kita laksanakan. Kemudian dari hasil asesmen dinyatakan kemungkinan untuk kita bisa menyelamatkan hidup itu sudah tidak ada. Dari situlah kita akan gunakan secepat mungkin untuk bisa mengevakuasi korban-korban yang bisa kita temukan. Dan saya yakin bisa kita temukan karena lokasinya tidak terlalu luas. Iya. Mungkin Pak, kemarin kan sempat juga diputarkan di Kompas TV ada video proses penyelamatan yang dilakukan oleh tim SAR yang kemudian menjangkau 2 orang korban namanya Yusuf dan juga Haikal. Ini apakah 2 korban ini sudah berhasil dievakuasi atau bagaimana, Pak? Iya, tentunya sebenarnya dalam proses operasi SAR kita sebenarnya dianjurkan untuk tidak menyebut nama karena ada aturan-aturan dan juga secara etika kita tidak ini. Jadi operasi yang kita laksanakan adalah menyelamatkan korban. Jadi seberapapun korban itu yang menjadi target kita. Salah satu dari yang disampaikan tadi saat ini sudah bisa kita jangkau. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa selamatkan. Bapak tadi sampaikan di dalam keterangan pers bahwa peristiwa ini jadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Artinya apa mungkin instruksi apa yang juga kemudian diberikan oleh Presiden terkait dengan peristiwa ini? Apakah untuk masa evakuasi beliaunya juga menyampaikan sesuatu terkait dengan masa evakuasi, Pak? Iya, saya sampaikan bahwa pada saat operasi ini menghadirkan Badan SAR Nasional, apalagi juga langsung dari BNPB mendeklar bahwa ini masuk kategori bencana nasional, tentunya ini semuanya adalah hasil asesmen yang mengharuskan pemerintah pusat harus hadir. Dan kehadiran Basarnas ini adalah wujud tanggung jawab dari pemerintah untuk hadir di tempat ini untuk melaksanakan operasi. Kebetulan arahan-arahan yang disampaikan beliau tentunya kaitannya dengan kita-kita yang ada di Basarnas adalah sesegera mungkin dengan kemampuan potensi sumber daya yang ada, sarana prasarana yang ada untuk dimaksimalkan untuk bisa menyelamatkan khususnya korban-korban yang bisa diselamatkan. Ada pesan, Pak, ada pesan untuk memberikan semangat bagi tim yang bertugas dari Presiden, Pak? Iya, tentunya pada saat lokasi kejadian ini masih rentan terhadap ancaman baik itu untuk rescuer dan juga untuk survivor. Tentunya pesan-pesan pasti di seputaran safety. Jadi kita tidak akan pernah melakukan apapun kalau tidak ada jaminan aman. Dan itu menjadi skala prioritas. Jangan sampai kita melaksanakan operasi di kemanusiaan ini malah mengancam dari jiwa para rescuer yang bertugas. Mungkin itu. Terima kasih banyak untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Terima kasih banyak. Semoga kita tentunya berharap bersama bahwa dari peristiwa ini atau upaya evakuasi yang saat ini sedang berlangsung, ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya banyak korban selamat yang juga kemudian bisa segera ditemukan dan juga kemudian dievakuasi. Demikian Yan Rahman. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona atas laporan langsungnya dari pesantren Al-Huzuni, tempat ambruknya pesantren di mana tadi wawancara dengan Kabasarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i ini menyebutkan bahwa tim SAR mendeteksi adanya 6 tanda kehidupan di sejumlah titik di tempat ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur.